Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan Bang Destu Lumbanggau dengan bimbingan belajar tentu saja Sopo Helios. Untuk anak-anak kami SMP kelas 8 yang bimbingan di Sopo Helios, tetap stay di rumah, tetap belajar ya. Ini kita tidak libur, tapi ya kita belajar di rumah. Nah, karena itu nanti ini bisa ditonton kapanpun kamu tonton, bisa, silahkan dipahami, silahkan dipelajari. Jika kamu ada PR, boleh nanti kamu cek langsung Bapak atau kepada admin Sopo Helios. Nanti PR-nya akan kita bahas bersama-sama. Oke? Nah, hari ini kita masuk materi yang baru. Pemantulan cermin kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Hari ini kita berbicara tentang kebiasaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebiasaan? Apa yang menjadikan? Apa penyebab terjadinya kebiasaan? Itu dia. Jadi, kalau kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, coba deh kamu masukkan sendok itu ke air yang bening, lihat dari sisi kiri apa yang terjadi dengan sendoknya. Kalau anak-anak yang lain bilang seperti patah, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dia seperti membelok. Jadi bukan patah sebenarnya ya, tapi dia membelok. Pertanyaannya kok jadi membelok? Nah, itu di dalam pembiasaan itu kenapa terjadi pembiasaan itu? Pembelokan cahaya itu karena perbedaan indeks bias. Apa indeks? Kerapatannya. Contohnya udara dengan air. Nah ya, itu perbedaan indeks kerapatannya. Kalau untuk bisa diketahui, kalau udara, misalkan ini udara, nilai indeks bias udara itu 1. Kalau misalnya yang di bawah ini adalah air, maka indeks bias air itu adalah 4/3. Itu udah konstanta ya. Itu udah konstanta. Bagaimana pembelokan itu terjadi? Jika sinar datang dari yang kerapatannya lebih kecil atau indeks biasnya lebih kecil, datang sinar itu menuju ke air yang indeks biasnya jauh lebih besar, maka cahaya itu akan dibelokkan mendekati garis normal, Jadi nilai daripada θ 1 itu pasti lebih besar daripada θ 2. Nah, atau seringkali sebenarnya I ini disimbolkan dengan I, ini disimbolkan dengan L. Apa I? Sudut datangnya. Ingat, sudut itu yaitu sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan normal ya, bukan sumbu X ini, tapi antara sinar datang dengan garis normal. Nah, jadi dia akan mendekati ya, silahkan ya dituliskan ya. Jika datang dari indeks bias yang lebih kecil menuju yang lebih rapat, dia akan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya itu atau sinar itu datang dari ya yang lebih kecil atau yang lebih besar, misalnya yang 4/3, ini sama dengan 1, dari yang lebih besar menuju yang lebih kecil, dia akan menjauhi garis normal. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan yang perlu kamu ingat. Nah, untuk persamaan yang terjadi, nah jadi gini, kamu bisa bayangkan begini. Kamu bisa bayangkan jika kamu sedang berjalan di tempat yang ramai dengan di tempat yang sedang sepi. Kamu lebih cepat di mana? Pasti kamu lebih cepat di jalan yang sepi. Nah, itu dia. Jadi sinar itu datang dari yang lebih renggang menuju yang lebih rapat. Kecepatan cahaya juga akan berpengaruh. Nah, untuk kecepatan cahaya di udara itu nilainya sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, jika sinar ini, cahaya ini yang merambatnya di udara dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon,
Bagaimana kecepatan itu jika berada di dalam air misalnya? Nah, contoh ya, kita contohkan. Nah, ini example-nya. Example itu contoh. Nah, pertama begini. Ini N udara. N udara tadi berapa? 1. Kecepatan cahaya di udara nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika cahaya ini datang menuju air, dengan indeks biasa 4/3. Pak, kok C? Iya, kecepatan cahaya itu disimbolkan dengan C ya. Tapi mau V pun boleh, nggak jadi masalah. Maka berapakah kecepatan cahaya itu sekarang di dalam air? Nah, persamaan yang kamu gunakan itu adalah penyelesaiannya menggunakan persamaan yang itu. Indeks bias udara, kecepatan cahaya di udara, atau saya ganti V pun boleh ya. V, kemudian indeks bias air kali kecepatan cahaya di dalam air. Indeks bias udara tadi 1. Ini tadi nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini kemudian 4/3. Kemudian tentukan kecepatan di air. Bapak yakin untuk anak-anak kelas 8 kamu sudah harus bisa menyelesaikan ini. Oke? Oke ya. Nah, kemudian kita bisa melihat pembiasan itu ke dalam beberapa alat, misalnya pada prisma, kaca berbentuk prisma seperti ini, ada nanti disebut kaca pelan paralel, tapi Bapak tidak akan sampai ke dalam persamaannya ya. Saya hanya ingin kamu tahu bagaimana jalan sinar itu sesuai konsep yang di sini tadi. Nah, ya, anggap bahwa prisma ini terbuat dari kaca, bahan kaca begitu ya. Nah, jika sinar datang dari yang renggang, artinya udara, maka dia akan mendekati ini garis normal. Ingat, garis normal itu harus tegak lurus ya, harus tegak lurus 90 derajat. Maka dia akan mendekati garis normal. Nah, yang di sini bentuknya bagaimana? Di sini kembali lagi udara. Berarti ini sinar bias. Sinar datang, dibiaskan mendekati garis normal, balik lagi ke udara, menjauhi garis normal. Jadi dalam artian kita bisa lihat theta 1 dalam hal ini pasti lebih besar daripada theta 2, dan theta 4 pasti juga lebih besar daripada theta yang ketiga. Itulah pada prisma. Di SMA kamu nanti akan mendapatkan ini dengan rumusnya juga. Sangat nanti ini panjang, sudut-sudut kami SMP belum ya. Nanti di SMA. Berikutnya pembiasan pada kaca pelan paralel. Pelan paralel itu bentuknya persegi ya, tapi tebal. Dia memiliki ketebalan, ini disebut dengan T ya. Dia memiliki ketebalan. Yang akan dicari di sini sama, bagaimana sinar-sinar itu berjalan dan apa yang terjadi. Seandainya tidak terjadi pembiasan, kalau ini Bapak tarik garis lurus. Nah, seandainya tidak terjadi pembiasan, dia akan diteruskan ke sini. Seandainya tidak terjadi pembiasan, dia akan diteruskan ke sini. Tapi karena terjadinya pembiasan, lihat ini sinar datang. Sinar datang harusnya lurus, dia dibiaskan. Tadi ingat menuju ya, dari yang renggang ini, katakan misalnya juga udara, ini kaca. Maka dari yang renggang menuju rapat. Nah, berarti ini tadi theta satunya. Theta 1. Nah, akhirnya di sini mendekati garis normal. Ini garis normal yang hitam ya. Nah, di sini mendekati garis normal. Berarti sekarang dari kaca lagi menuju ke udara. Nah, gitu dia. Berarti dari kaca. Nah, ini datang dari kaca, dijauhkan kembali dengan garis normal. Apa yang terjadi? Yang seharusnya tadi lurus ini sekarang karena terjadi pembiasan ada pergeseran sinar. Yang ini biasanya disimbolkan dengan D. Perhatikan ya, T itu adalah tebal kacanya. Kemudian kalau D adalah pergeseran sinar berapa jauh. Ini boleh sentimeter, boleh ya. Ini boleh juga sentimeter. Oke, paham ya? Nah, tapi yang akan banyak kita bahas atau di soal-soal ujian yang akan sering muncul, ini Bapak hapus saja ya.
Tadi bisa dilihat ini. Nah, pembiasan pada lensa. Nah, jadi lensa-lensa yang kalian gunakan itu, yang kalian pakai itu, di situ yang terjadi adalah pembiasan. Yang kalian gunakan terjadi pembiasan. Nah, kita satu-satu perhatikan ya. Yang pertama kita lihat pada lensa cembung. Di sini kebalikan. Jika kemarin kita bicara cermin cekung itu positif, cermin cembung negatif. Sekarang berbeda. Pada lensa cembung yang positif dan cekung yang negatif. Jadi itu makanya kalau yang ragu nantinya ini kita akan pelajari pada lensa alat optik. Itu nanti lensa ini akan dipakai, ya, lensa ini akan dipakai sebagai kacamata, juga bisa digunakan pada kamera, bisa nanti lensa ini digunakan pada mikroskop, banyak penggunaannya. Penggunaan daripada lensa itu banyak, nanti kita lihat. Tapi kita lihat dulu bagaimana jalannya sinar-sinar itu pada lensa itu sendiri. Nah, kita perhatikan satu. Untuk menggambarkan, pertama, untuk menggambarkan di mana letak bayangan itu kita menggunakan, untuk menggambarkan letak bayangan itu kita menggunakan sinar-sinar istimewa. Untuk menggambarkan di mana letak bayangannya kita menggunakan sinar-sinar istimewa. Bagaimana? Ada 3 nantinya. Ya, ini tidak Bapak tuliskan, langsung Bapak gambarkan. Perhatikan, sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama, ini sumbu utama. Nih, lurus ini disebut dengan sumbu utama, ya. Sumbu utama. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama. Dibiaskan melalui titik fokus yang kedua. Ini dibiaskan melalui titik fokus yang kedua. Itu tuliskan ya, tuliskan itu sinar datang dibiaskan. Yang kedua, sinar datang melalui fokus yang pertama akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, di mana perpotongan bias pertama dengan bias kedua? Ini tadi jalan sinar pertama ya. Ini yang kedua. Seharusnya ada 3, satu lagi dari titik optik. Dari sini diteruskan. Itu dia. Jadi 3-3-nya nanti akan ketemu pada saat ini. Sinar istimewanya tadi ada 3 ya. Sinar istimewa yang pertama, yang kedua sama yang melalui titik optik. Ini titik optiknya atau titik pusat. 3-3 ini kita gunakan untuk menggambarkan di mana letak bayangannya. Nah, yang kedua, selain daripada pemahaman menggambarkan letak bayangan, yang kedua kita ingin tahu sifat bayangannya. Sifat bayangan. Ingat, ini agak berkebalikan dengan cermin. Kalau di cermin, kalau bayangannya berada di depan, itu kita sebut nyata. Di belakang, itu kita sebut maya. Sekarang terbalik. Jika ini bagian belakang, ini bagian belakang, ini bagian depan. Nah, jika bayangannya berada di belakang lensa, itu malah yang kita sebut dengan nyata. Nah, ini jika bayangan berada di belakang. Oke, yang kedua, sebaliknya, jika nanti bayangan itu berada di depan, itu malah yang kita sebut dengan maya. Itu di depan. Masih ingat pada cermin? Sama ya, ingat. Itu udah juga Bapak jelaskan. Nyata udah pasti terbalik. Jadi sifat yang kedua itu pasti dia terbalik. Terbaliknya bagaimana? Ini kepalanya di sini. Sekarang kalau dibayangkan kepalanya di bawah, terbalik. Maya udah pasti tegak. Nah, yang bentuk ketiga nanti, yang ketiga, apakah dia diperbesar atau diperkecil? Nah, sebenarnya ada 2 cara nanti akan Bapak kasih tahu sama
lihat dari rumus, bisa juga kita lihat dari pemahaman penomoran ruang, disebut dengan dalil isbat. Nah, begitu. Sekarang kita lihat dulu dari gambar ini. Dari gambar ini berarti bayangannya berada di sini. Ya, berarti dalam artian sekarang sifatnya itu berada di belakang, berarti ini nyata. Nyata udah pasti apa? Terbalik. Oke. Pak, apakah diperbesar apa diperkecil? Belum tahu. Tapi dalil isbat nanti bisa kita pahami dengan cepat. Cara pertama untuk mengetahui apakah dia diperbesar atau diperkecil harus menggunakan rumus. Rumusnya apa? Ini. Persamaan yang kita gunakan adalah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Bapak kurung ya, ingat kurungnya, lupakan rumusnya ya. Bagus itu ya. Oke. F itu apa? F itu adalah jarak fokus. Boleh sentimeter, boleh meter ya, terserah. Nah, boleh meter. S itu apa? Jarak benda ke lensa. Oke, meter atau senti. S aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Gitu dia. Oke? Jadi F tadi apa? Jarak fokus. Seberapa jauh fokusnya sampai ke sini? Itu. Jarak benda. Benda ini ke sini berapa jauh? Itu kita simbolkan dengan S. Ini dengan F. S aksen ini jarak bayangan. Itu S aksen. Kedua, bagaimana Pak untuk memahami apakah diperbesar apa diperkecil? Kemudian perbesaran atau diperkecil disimbolkan dengan M, dicari dengan membagikan S aksen bagi dengan S. Apabila jawabanmu nanti pecahan, atau setengah, sepertiga, itu kemungkinan besar akan diperkecil. Nah, contoh misalnya tinggi bendanya adalah misalnya 10 cm. Setelah kamu dapatkan M, hasil bagi dari S aksen per S misalnya setengah. Berarti H aksennya berapa? Setengah dari 10. Berarti tinggi bayangannya hanya 5 cm. Berarti dia diperkecil. Jika yang kedua, M-nya misalnya kamu dapatkan setelah itu 2. Tadinya bendanya setinggi 10. Berarti 2 kali diperbesar. Berarti 20 cm. Maka nanti berarti dia diperbesar. Itulah cara kita untuk memahami apakah dia terbalik, apakah dia diperbesar atau apakah dia diperkecil. Cara yang paling gampang kita menggunakan dalil isbat. Dalil isbat itu adalah penomoran ruang. Jadi sangat gampang. Saya buat langsung ya. Ini cara cepatnya. Ini fokus 1, ini kelengkungannya. Ini fokus 2, ini kelengkungannya. Nah, sekarang ini ya, ini lensa. Kalau Bapak buat ini berarti lensa cembung ya. Ini ruang pertama, ini ruang kedua, ini ruang ketiga. Nah, jadi sebenarnya saya sedang letakkan tadi gambar pertama ini di ruang 2. Titik optik ke fokus ruang 1, fokus ke kelengkungan ruang 2, di belakang kelengkungan itu ruang 3. Sekarang ini ruang 4, di bagian belakang ruang 4. Nah, satu lagi nomornya saya buat bilangan biasa. 1, 2, 3, 4. Tempat yang saya tuliskan dengan bilangan Romawi itu tempat benda. Ingat, yang saya tuliskan dengan angka biasa itu tempat bayangan. Apa konsep dari dalil isbat? Ya, jika saya jumlahkan tempat benda dengan bayangan, nilainya harus 5. Sekali lagi, jika saya jumlahkan tempat benda dengan tempat bayangan harus 5. Misal, saya buat bendanya di ruang 1. Saya buat bendanya di ruang 1. Supaya 5, itu artinya benda saya letak bayangannya di ruang berapa? 4. Ingat, benda di ruang 1. Jika benda di ruang 1 ya, benda di ruang 1, ruang 1,
maka bayangan itu pasti di ruang 4. Tadi kan supaya 5. Ingat, supaya 5. Nah, berarti sifatnya apa? Jadi langsung ketahuan. Oh, berarti 4 itu sekarang ada di depan. Ingat, ini bagian depan. Tadi jika bayangan berada di depan, sifatnya tadi kita sebut maya. Kan begitu ya, setuju ya? Maya. Maya udah pasti apa? Tegak. Iya, maya udah pasti tegak. Jika tempat bayangan lebih besar daripada tempat benda, berarti dia diperbesar. Berarti dia di apa? Diperbesar. Jadi sangat gampang. Pak, bagaimana dong kalau ruang 3? Nah, itu ruang 2 ya. Nah, ini bagaimana kalau benda di ruang 3, Pak? Ingat, ini ruang ya, rumah ya. Ini ruang 3. Supaya 5, berarti bayangan di ruang mana? Ruang 2. Itu dia. 2 itu sekarang berada di mana? Ini di belakang. Ruang 2 berada di belakang. Berarti jika bendanya ruang 3, bayangan pasti ruang 2. Di belakang, berarti belakang itu nyata. Nyata udah pasti apa tadi? Terbalik. Bendamu ruang 3, bayanganmu di ruang 2. Tempat bayangan lebih kecil. Berarti dia di sini diperkecil. Jadi sangat gampang menggunakan dalil isbat. Pak, boleh nggak bendanya saya letakkan ruang 4? Enggak dong. Sama bagaimana kamu bercermin tapi di belakang cermin, kan nggak boleh. Oke. Selanjutnya, satu lagi pembahasannya itu lensa cekung, ya. Oh, dia diperhatikan ini ya. Sama, Pak, bagaimana saya mencari sifatnya atau gambarnya, letak bayangannya di mana? Sama, kita menggunakan sinar istimewa juga pada lensa cekung. Sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama, perhatikan. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ingat, ini adalah sumbu utama. Dibiaskan seolah-olah, ini tanda putus-putus, seolah-olah. Seolah-olah datang dari fokus 1. Datang dari fokus 1. Kedua, sinar datang menuju, seolah-olah menuju titik fokus kedua, ternyata dibiaskan sejajar sumbu utama. Ingat ya, sekali lagi, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah datang dari fokus 1. Sinar datang seolah-olah menuju fokus 2, dibiaskan sejajar sumbu utama. Paham? Itu sinar istimewanya. Pak, bagaimana sifatnya? Sama. Kita bisa juga menggunakan persamaan 1/f, sama persamaan yang kita gunakan 1/s aksen. Namun ingat, lensa cekung itu disebut lensa negatif. Sehingga ketika kamu diperhadapkan dengan persamaan ini, jangan lupa memasukkan nilai daripada fokusnya minus. Di lensa cembung tadi tidak usah. Lensa cembung tadi tidak usah. Jadi yang kamu apakan itu ada di lensa negatif, lensa cekung. Fokusnya, misalnya nanti S-nya sama dengan 10 cm, F-nya sama dengan 5 cm. Ya, berapakah S aksennya? Maka nanti kamu buat 1/-5. Sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Iya, Pak, boleh nggak saya buat ini dalil isbat? Boleh. Nah, ini saya gambarkan ya, dalil isbatnya untuk mengetahui sifat bayangannya. Fokus yang pertama M, atur. Fokus yang kedua M yang kedua. Perhatikan, agak terbalik nah. Ini tadi belakang ya, ini belakang. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ini ruang 4. Nah, tempat bayangan ini 1, 2, 3, ini 4. Ini bagian depan. Jika tadi pada lensa cembung, bendanya kamu boleh letakkan ruang 1, boleh letakkan di ruang 2, boleh letakkan ruang 3. Tapi sekarang bendanya ternyata hanya bisa kamu letakkan di ruang 4. Nah, berarti sifatnya hanya satu jenis doang. Apa itu? Jika benda saya letakkan
letakkan ruang 4 supaya kamu nggak bisa meletakkan di ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nggak boleh. Nggak boleh kamu letakkan di ruang 1, ruang 2, ruang 3. Hanya di ruang 4. Nah, sehingga sifatnya jika benda di ruang 4, bayangan pasti di ruang 1. Ingat supaya 5 tadi. Sekarang yang perlu kamu perhatikan, ruang 1 itu di mana? Berada di depan. Berarti sifatnya apa? Depan, nanti maya. Maya udah pasti apa? Maya udah pasti tegak. 1 lebih kecil kan daripada 4, berarti bayangannya pasti diperkecil. Hanya ini aja. Hanya ini aja untuk anak-anak Sopo Helios ya. Hanya itu aja. Atau semua yang nonton ini ya. Ya. Hanya ini aja. Sedangkan kalau di lensa cembung boleh ruang 1, boleh ruang 2, boleh ruang 3. Demikian penjelasan untuk pembiasan hari ini. Silahkan ditonton. Sementara setelah ini Bapak akan jelaskan beberapa soal. Ya, silahkan diikuti. Jika kamu tidak paham, ingat boleh cek langsung Bapak. Oke, tetap belajar di rumah. Salam pencerah. Kita masuk ke dalam pembahasan soal-soalnya. Sudah siap? Ingat sekali lagi, stay at home, belajar di rumah. Kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat selesai dan kita secepatnya bertemu di ruang sekolah ini. Sudah pada rindu juga kan? Oke, kita bahas soalnya. Nanti soal ini sudah akan dikirim ke dalam grup kalian. Nanti akan kita kirim. Bapak hanya bahas 3 atau 4 soal. Nanti selanjutnya kamu bahas di rumah. Yang tidak tahu silahkan cek Bapak. Oke? Bapak yang ganteng, tapi kalian lebih ganteng kalian ya. Oke? Tapi yang lebih ganteng Bapak juga lah ya. Oke, nomor 1. Nanti dibaca di sana. Cahaya merambat dari air ke kaca. Ingat, dari air ke kaca. Jika indeks bias air, tadi apa disimbolkan indeks bias? Indeks bias tadi disimbolkan dengan N. Jika indeks bias air adalah 1,33 dan indeks bias kaca N kaca itu adalah 1,54. Hitunglah besar kecepatan cahaya di kaca. Kecepatan di kaca. Oke, jika kecepatan cahaya di dalam air, cahaya di air itu nilainya 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gitu dia. Waduh, ini soal ece-ece ya. Soal ece-ece. Langsung aja apa? N air kali kecepatan air sama dengan N kaca kali kecepatan di kaca. Kecepatan di mana kita lihat? Di kaca. Perhatikan N air adalah 1,33. Kecepatan di air 2,25 10 pangkat 8. N kaca adalah 1,54. Yang ditanya adalah V di kaca. Gitu dia. Kemudian nanti kamu cukup langsung 1,33 kali 2,25 kali 10 pangkat 8 bagi 1,54 itu adalah V di kaca. Silakan dibagikan. Kalikan dulu ini dengan ini, bagikan hasilnya dengan ini, pangkatnya biarkan. Jadi jawabannya nanti titik kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Understand? Oke. Saya pilih soalnya ya, Masuk ke dalam lensa-lensa tadi. Ini soal nomor 3. Sebuah benda terletak 10 cm di depan lensa cembung. Iya, 10 cm di depan lensa cembung. Ini nomor 3 ya. Nah, di depan sejauh katanya ya, berarti S. S-nya adalah 10 cm. Apa tadi S? Jarak benda ke lensa. Bila fokus lensa F-nya adalah 15 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak bayangan ke lensa? Berarti yang ditanya adalah S-aksen. Ini lensa cembung. Lensa cembung itu adalah lensa positif. Maka persamaannya apa? Persamaannya adalah 1/S sama dengan 1/S tambah 1/S aksen.
Maka nilai 1/f 1/15. Pak, kok nggak negatif? Iya dong, ini lensa cembung. Sama dengan 1/s, S-nya berapa tadi? 10 tambah 1/s aksen. Pindahkan 1/15 kurang 1/10 itu sama dengan 1/s aksen. Samakan penyebutnya 30. 30 bagi 15, 2. 30 bagi 10 berapa? 3 sama dengan 1/s aksen. Loh kok Pak ya min? Iya dong, min 1/30 sama dengan 1/s aksen. Berarti S aksennya sama dengan min 30. Pak, apa sih artinya min? Iya, dari sini pun kita bisa tahu sifatnya. Berarti min itu menunjukkan dia maya. Berarti sifat pertama maya. Iya, jadi penunjukan sifat itu boleh dari rumus tadi, boleh juga dari dalil isbat. Maya udah pasti apa? Maya udah pasti tegak. Pak, perbesarannya atau perkecil? Nah, kita lihat M adalah S aksen per S. S aksennya 30, S-nya berapa tadi? 10. Ya kan? 3/10 berarti berapa? 3. Berarti diperbesar 3 kali. Berarti apa dia? Perbesaran. Mengalami perbesaran atau diperbesar. Oke. Itu untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan lagi. Lensa cekung. Sudah ya, kita lihat lensa cekung ya. Lensa cekung nomor berapa itu? Lensa cekung, mana kau lensa cekung? Oke, mana kau lensa cekung? Oke ya, di sini ada lensa cekung, ada itu di nomor 5. Nomor 5 menggunakan lensa cekung ya. Sebuah benda dengan tinggi 3 cm terletak 12 cm di depan lensa cekung yang memiliki jarak fokus 8. Fokusnya sama dengan 8. Fokusnya 8. Ya, ini nomor 5 ya. Fokusnya 8. Diketahui fokusnya 8. Diketahui fokusnya sama dengan 8 cm. Tadi bendanya diletakkan berapa jauh? Ya, 12 cm. Berarti S-nya sama dengan 12 cm. Iya. Ditanya di mana letak bayangannya? Oke, letak bayangannya di mana? Letak bayangannya cari 1/m sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Tapi ingat, ini lensa cekung. Lensa cekung itu ya lensa negatif. Maka di sini masuk apa? 1/-8 sama dengan 1/12 tambah 1/s. 1/s aksen. Maka 1/-8 pindah kurang 1/12 sama dengan 1/s aksen. Samakan penyebutnya, minus ya. Min 36 bisa? Min berapa? 24 ya? Min 24 bagi minus 8 3. Kurang min 24 bagi 12 2. Ya? Ya, ini 2 ya. Min 2 kali 1 min 2 sama dengan 1/s aksen. Positif ya jadinya ya. Berarti 5/min 24 sama dengan 1/s aksen. Maka S aksen sama dengan min 24/5. Silahkan dibagikan. Itu dia. Oke. Soal yang keempat yang akan Bapak bahas sama kalian bicara tentang kuat lensa. Tadi kelupaan satu ya. Kuat lensa. Kuat lensanya. Ya, kalau nanti di pembahasan penggunaan lensa bisa juga nanti itu ada. Nah, kuat lensanya itu bisa dicari dengan 1 per fokusnya atau boleh 100 per fokus. 100 kamu gunakan jika fokusnya cm. 1 kamu gunakan jika satuan dari fokusnya adalah meter. Nah, itu ada di nomor 6. Sebuah lensa cekung mempunyai fokus ya, nomor 6. Sebuah lensa cekung mempunyai fokus ya, udahlah merah aja ya. Fokusnya adalah 20 cm
ditanya berapakah buat lensanya? Ya, ini tadi lensa cekung ya, sorry ya, lensa cekung berarti lensa negatif. Itu dia. Lensa negatif. Berapa Pak buat lensanya? Ya dong, mari dong kita cari. B sama dengan apa? Satuannya sentimeter. 100 per T 100 per berapa? Ayo, 20. Berarti dapat berapa? 5. Satuan buat lensanya disebut dengan dioptri. Dioptri ya. Nanti jawaban ada di situ. Ada 5 dioptri, ada min 5 dioptri. Yang mana jawabnya Pak? Ayo yang mana? Jawabnya adalah yang minus. Kok begitu Pak? Iya kan kita bicara lensa cekung. Itu dia. 4 soal cukup sudah Bapak jawab. Nanti kamu lihatlah mana yang tidak mengerti, soalnya kamu lanjutkan. Itu dulu dari kita. Ingat sekali lagi, Sopo Hedis tetap melayani. Ya, salam pencerahan.